Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Semoga kita dalam senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Dengan pertemuan kemarin kita telah pendahuluan ya. Insyaallah sekarang kita akan memasuki hadis yang pertama dalam hadis Arba'in An-Nawawi ya. Insyaallah taala ya. Hadis ini Ustaz akan jelaskan sedikit-sedikit, nanti anak-anak ya bisa menghafalnya di rumah ya. Hadis yang pertama Ustaz bacakan, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahu al-Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Qusayri Naisaburi fi sahihihima alladzaini hima as-sahha al-kutubul musannafah. Ya, artinya dari sahabat yang mulia ya, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana apa yang ia niatkan. Hadis riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Rushairi An-Naisaburi dalam dua kitab sahih yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Catatan dari hadis ini ya, yang pertama, hadis ini merupakan salah satu hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad, Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Masya Allah, sepertiga ilmu. Sebab ya, bahwasanya dalam perbuatan diri seorang hamba itu terdiri dari perbuatan hati, ya, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat itu merupakan bagian dari ketiga unsur tersebut. Ya. Karena niat itu letaknya di hati. Dan diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i, dia berkata, ya, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Masya Allah. Imam Syafi'i mengatakan babnya ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Masya Allah, kedudukan hadis ini sangat besar sekali, sangat mulia sekali. Yang kedua, sebab diturunkannya hadis ini, yang pertama ada seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah ya, dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita ya, yang dikatakan ya, yang konon bernama Ummu Qais.
bukan untuk meraih pahala atau hijrah. Maka orang itu kemudian dikenal sebagai sebutan sebagai muhajir Ummi Qais, orang hijrah karena Ummu Qais. Karena turunnya hadis ini sebabnya adalah seorang yang mengejar dunia, mengejar seorang wanita. Apa kandungan dalam hadis ini? Setelah kita membahas catatan dalam hadis ini, ya, kita akan menjelaskan kandungan hadis yang pertama. Diingat, ya, dicatat, ya, kalau dapat dihafal, ya, dipahami. Yang pertama adalah niat merupakan syarat layak atau diterimanya amal, perbuatan kita. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus ikhlas. Yang kedua, waktu pelaksanaannya ya dilakukan pada awal ibadah. Dan di tempatnya, tempat niat di mana? Di hati. Ya, di hati kita. Bukan di lisan dan segala macamnya. Yang keempat, ya. Yang ketiga maksudnya adalah ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dituntut, ya, pada seluruh amal soleh dan ibadah. Ya, maka ya, amal soleh kita, ibadah kita harus niatnya harus lillahi taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Poin yang keempat, yakni seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala sesuai kadar niatnya. Meskipun dia memiliki sedekah yang besar tapi niatnya sedikit, pahalanya juga berbeda. Beda dengan orang yang sedekahnya sedikit tapi niatnya masya Allah, itu pahalanya bisa menjadi besar. Yang kelima, poin yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah, ya, jika diiringi dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Di sini misalnya kalau ada adik tidur, makan, ya, atau olahraga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu beranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, niat ini merupakan pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Ibadah dan kebiasaan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah hadis ini merupakan menunjukkan bahwa niat itu bagian dari iman. Ya, karena apa? Karena niat ini pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, sebagaimana pelajaran akidah yang telah kita lewati di pengertian iman, ya. Jadi membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari hadis yang pertama ini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.